Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon izin para senior. Ini karena ada permintaan dari adik-adik sekalian. Jadi saya coba buatkan video tentang bagaimana pengukuran kinerja penyelenggaraan keselamatan LLAJ, yakni RUNK, menggunakan Analytic Network Process atau ANP dan rating scale. Jadi ini adalah paparan dari bahan ajar yang saya susun. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali ya saya pakai ini saat saya masih S1. Jadi karena bertepatan dengan momen adik-adik saat ini sedang menjalankan praktik kerja profesi ya, yang dimana mendapat penugasan untuk mengukur kinerja dari keselamatan LLAJ di tempat atau wilayah praktik kerja profesinya masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, saya akan coba sedikit mengulas kembali ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Jadi video kali ini kita beri judul pengukuran kinerja penyelenggaraan keselamatan LLAJ menggunakan ANP dan rating scale. Video ini disponsori oleh Transportnesia ya. Ini coba bikin tagline aja sih, biar kita lebih mengindonesiakan transport. Jadi ada istilah Transportnesia. Nah, pada video ini kita ada 3 bahasan atau ada presentation agendanya, ada 3. Pertama yakni pendahuluan, metode, dan contoh pengukurannya. Sebelum masuk ke bagaimana metode dan contoh pengukurannya, ini sebagai pendahuluan kita harus mengerti dulu ya istilah-istilah atau karena kita judulnya mengukur kinerja, jadi kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visi organisasi. Ini saya sadur dari ilip.unicom.ac.id ya. Dan penyelenggaraan sendiri dalam KPBI adalah pelaksanaan dan penunaian. Kemudian karena kita mengukurnya adalah keselamatan, berasal dari kata selamat yang dalam KPBI adalah tercapainya maksud atau tidak gagal. Sedangkan lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ, saya sadur dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Tapi dalam pembahasan kita kali ini sebetulnya yang kita ukur adalah nanti RUNK ya. Nah, RUNK itu apa? Jadi RUNK itu adalah rencana umum nasional keselamatan, di mana ini sudah diperpreskan ya. Jadi ini saat saya mengukur ini adalah RUNK dari tahun 2011 sampai 2021. Kalau nggak salah
ada updating tentang RUNK, dan sepertinya sudah rilis atau belum saya bisa dicek nanti di Bappenas. Jadi RUNK ini ada 5 pilar, di mana pilar pertama yakni manajemen keselamatan jalan, pilar 2 di jalan keselamatan, pilar ketiga kendaraan yang berkeselamatan, pilar keempat perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan pilar 5 penanganan pasca kecelakaan. Nah, implementasi dari program-program RUNK ini selama ini saat saya mengambil tema skripsi ini, saya belum pernah ada yang melakukan pengukuran sejauh mana program dari 5 pilar ini terlaksana di suatu daerah tertentu atau mungkin secara nasional juga sebetulnya belum ada. Tapi mudah-mudahan sekarang sih sudah ada ya, karena sudah lebih dari 5 tahun sebetulnya saya menyusun ini. Dan sedangkan metode yang saya gunakan adalah ANP. ANP itu apa sih ya? Sebenarnya ini adalah hanya contoh salah satu metode ya. ANP itu merupakan pengembangan dari AHP. Jadi kalau AHP bicaranya hanya hierarki ya. Jadi struktur-struktur atau kriteria-kriterianya di AHP itu hanya hierarki tertentu gitu. Tapi kalau di ANP itu ada semacam hubungan antar kriteria. Jadi satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Jadi karena kelima pilar ini tidak bisa lepas hanya satu pilar atau pilar-pilar tertentu saja ya, tapi harus satu kesatuan mencapai sehingga tujuan RUNK bisa tercapai, atau segala program RUNK ini harus dilaksanakan. Maka secara garis besar itulah latar belakang kenapa saya mencoba mengambil metode ANP ini. Nah, kemudian ada juga tahapan berikutnya, saya coba mengambil rating scale. Ini rating scale ini sudah sangat umum ya digunakan. Jadi rating scale ini didefinisikan sebagai skala bertingkat, yaitu sebuah pernyataan yang diikuti oleh jawaban-jawaban yang menunjukkan tingkatan. Jadi di rating scale ini nanti bertujuannya adalah untuk mengetahui atau mengkriteriakan atau mengkelompokkan data-data tertentu gitu ya. Jadi misalkan kita coba mau buat sedang gitu ya, cukup atau bagus atau sangat bagus gitu. Nah, ini cocok sekali nih pakai metode rating scale. Ada banyak sekali rating scale ya. Skala dalam rating scale dari pertama yang ada skala grafis gitu ya, ada skala numerik, ada standar rating, kemudian ada cumulative point rating, force choice rating, semantic differential. Nah, yang kita gunakan ini di skala numerik. Lanjut ke 2. Ini adalah flowchart kemarin ya saat skripsi saya. Jadi ini bisa sebagai contoh adik-adik sekalian ya. Jadi tahapan yang pertama saya lakukan adalah studi pustaka. Karena konteksnya ini adalah PKP gitu ya, atau praktek kerja profesi. Jadi mungkin ada beberapa tahapan yang tidak perlu, tapi saya rasa sih mungkin misalkan tahapan-tahapan semuanya nanti dilaksanakan juga akan lebih baik ya, karena biar lebih runtut. Yang pertama, studi pustaka ini wajib ya. Kita memerlukan referensi-referensi yang banyak ya, agar hasil yang kita peroleh ini bisa maksimal. Dan kemudian kita merumuskan masalah. Jadi
Contohnya adalah karena ini coba mengukur RUNK, jadi perumusan masalah yang saya dulu ambil adalah bagaimana pengukuran kinerja penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, bagaimana pengukuran kinerja penyelenggaraan LLAJ dengan metode tertentu, misal menggunakan analytic network process dan rating scale, dan kemudian bagaimana kinerja penyelenggaraan keselamatan lintas dan angkutan jalan dengan metode ANP dan artificial evaluation study. Jadi ini saya buat metode tertentu karena mungkin dari teman-teman sekalian mempunyai inisiasi metode yang lain gitu ya, mungkin lebih bagus atau mungkin lebih sederhana gitu, bisa digunakan juga sih sebenarnya. Jadi jangan terpaku dengan ANP, tapi kalaupun mau memakai ANP juga tidak menjadi masalah ya, karena ini kemarin sudah coba disidangkan gitu saat skripsi dan alhamdulillah saya lulus, jadi mudah-mudahan ini bisa dipakai. Kemudian juga penentuan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian merupakan bagian yang sangat dasar guna mengetahui bagaimana dan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi teman-teman, harapannya sebetulnya saya pribadi adalah ini kemarin adalah saya menggunakan pengukuran RUNK menggunakan ANP ini di Kota Palembang. Jadi bertepatan dengan momen adik-adik sedang PKP di berbagai wilayah. Mudah-mudahan sih bisa menggunakan ANP juga ya. Jadi kita bisa bandingkan hasilnya gitu, dan harapannya ketika lokus yang kita ambil lebih banyak, kita bisa sama-sama standarkan gitu ya. Jadi setahu saya sampai sekarang ini pengukuran kinerja RUNK memang belum ada. Jadi inilah kesempatan kita untuk berkontribusi gitu. Di langkah keempat, kita konstruksikan model pengukurannya. Jadi ini sebenarnya metode tahapan dari metode ANP-nya sendiri ya. Jadi ada yang pertama adalah konstruksi pengukuran menggunakan metode ANP, dapat menggunakan bantuan software ataupun manual dengan Excel. Jadi untuk analisa menggunakan ANP ini ada software, namanya itu software Super Decision ya. Jadi itu sangat memudahkan untuk kita ya kan. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan manual pakai Excel juga bisa sebetulnya, cuman memang agak ribet ya. Caranya banyak sekali ya di internet, di YouTube juga banyak. Coba nanti kita pelajari bersama-sama aja. Kemudian tahapan berikutnya adalah kita mulai pembobotan. Jadi tahapan pembobotan ini meliputi perhitungan rata-rata geometrik, bobot relatif, dan menghitung bobot prioritas. Jadi ini masih tahapan ANP gitu. Kemudian yang keenam ada normalisasi limiting matrix gitu ya. Nah, normalisasi ini biasanya mungkin kita lebih akrab dengan iterasi gitu ya. Jadi kita running gitu ya, kita running sampai data kita itu normal gitu ya. Kemudian tahap berikutnya ada menghitung nilai rasio konsistensi. Ini rumus baku ya dari ANP sendiri. Makanya tadi saya sarankan di studi pustakanya harus banyak gitu ya. Jadi nanti kalau perlu saya share juga deh manual book dari ANP ini, jadi bisa tahu lebih jelas tahapan-tahapan dari ANP ini. Tahapan ke-8-nya baru kita melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan keselamatan LLAJ ini. Jadi gini teman-teman, pada tahapan pengukuran RUNK ini kita ada 3 tahapan garis besar gitu ya. Yang pertama adalah
mengetahui bobot dari masing-masing pilar gitu ya, dari 5 pilar dan masing-masing subindikatornya. Kemudian tahapan kedua adalah kita mulai mengukur dari kinerjanya gitu ya, mengukur implementasi dari 5 pilar tersebut. Dan tahapan ketiga adalah bagaimana kita mengklasifikasikan atau mengkategorikan capaian atau nilai dari kinerja tersebut, apakah termasuk rendah gitu, sedang, atau baik atau sangat baik gitu ya. Nah, karena kebetulan pada dulu ya saya menggunakan rating scale numerik yaitu skor 1 sampai 4, jadi ada 4 kategori. Tadi rendah, baik, rendah, sedang, baik, dan sangat baik. Jadi di slide berikutnya ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, kemudian pasti kesimpulan dan saran dan ruang lingkup ini juga hal yang sangat penting ya teman-teman untuk menentukan ruang lingkup penelitian agar jelas lokasi studinya gitu. Contohnya ini kemarin saya melakukan survei itu selama 3 bulan dengan variabel pengukurannya adalah indikator 5 pilar dan semuanya termasuk sub kriterianya atau sub programnya dan respondennya dari 5 instansi terkait dari pengampu 5 pilar RUNK-nya ini. Karena lokus saya di Kota Palembang, jadi pertama saya survei di beberapa Kota Palembang, Dinas PU dan PSDA, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian Polresta Palembang, Dinas Kesehatan, dan stakeholder lainnya sih. Nah, ini contoh lokasi Kota Palembang yang dulu saya lakukan pengukurannya. Dan ini adalah hasil contoh pengukurannya. Jadi pertama saya uraikan karakteristik umumnya dari lokasi yang kita lakukan pengukuran gitu. Karena ini di Kota Palembang ya, ini kita coba uraikan karakteristik umum Kota Palembang. Ini sebenarnya normatif ya, tapi ini sangat penting teman-teman sebagai gambaran umum. Dan baru mulai dari hasil pengukurannya. Jadi ini dari hasil pengukuran kinerja RUNK-nya, kinerja keselamatan LLAJ dari RUNK-nya. Ini contoh nih ya, protokol kelalu lintasan kendaraan ternyata memang di Kota Palembang belum ada, kemudian riset keselamatan jalan juga belum ada gitu. Tapi yang lainnya sudah ada sih. Tapi ini contoh ya teman-teman, karena ini sudah 5 tahun yang lalu sih. Saya rasa mungkin sekarang ini di Kota Palembang sudah bagus ya untuk keselamatannya ya. Nah, ini juga dari karakteristik penyelenggaraan kendaraan, kemudian penanganan pasca kecelakaan gitu ya. Kemudian pengguna jalan gitu ya, selama Kota Palembang. Dan ini struktur model pengukuran. Jadi sebenarnya waktu saya itu menggunakan dua-duanya, saya coba pakai aplikasi dan pakai Excel gitu ya. Karena memang tahapnya juga masih belajar, jadi saya coba semaksimal mungkin lah. Tapi hasilnya cukup sama sih sebetulnya, baik pakai aplikasi maupun Excel ya. Jadi ini contoh kemarin yang saya buat struktur model pengukurannya. Jadi ini adalah struktur model pengukuran ANP-nya untuk mengetahui pembobotan dari masing-masing pilar ini, kelima pilar, dan masing-masing sub kriterianya. Atau di sini saya kelompokin menjadi alternatif pilar 1 gitu ya. Pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5 gitu. Tidak ada banyak sekali. Sebenarnya ini di zoom out, zoom in tuh ke bawah masih banyak ya. Sesuai persis lah
di program-program RUNK. Nah, ini hasil pembobotannya. Hasil pembobotan ini bisa berbeda-beda masing wilayah ya, karena memang respondennya juga berbeda. Dan bagusnya ANP ini menurut saya, jadi bobotnya itu memang berdasarkan prioritas gitu ya, berdasarkan karakteristik atau SKPD pada kota atau wilayah yang kita lakukan penelitian. Jadi bisa jadi di bobot pilar 1 misalkan dana keselamatan jalan gitu. Nah, dana keselamatan jalan ini bobot di Kota Palembang 9% ya, karena mungkin menurut stakeholder di Kota Palembang ini cukup prioritas gitu ya, jadi perlu bobotnya 19%, tapi akan berbeda dengan kota lain. Jadi inilah baiknya, jadi pengukurannya adalah memang sesuai dari prioritas atau sesuai dari karakteristik kota-kota atau SKPD yang ada di wilayah penelitian kita gitu ya. Sebelumnya kuesionernya sudah saya pernah share ya, jadi nanti coba dibaca deh. Itu kuesionernya ada tiga juga ya. Ada dua gitu ya. Jadi pertama kuesioner tadi yang saya sebutkan untuk mengukur bobotnya, dan baru kuesioner yang kedua adalah untuk mengukur kinerjanya gitu ya. Nah, ini contoh hasil pembobotan ANP di bobot pilar 4 dan pilar 5 di Kota Palembang. Dan ini adalah hasil atau nilai atau skor dari pilar 1 gitu ya. Jadi tahapan sebelumnya setelah kita tahu bobotnya, nah kan kita udah tahu bobotnya nih, kemudian kita juga melakukan survei pengukuran kinerjanya. Ini rumus umum ya teman-teman. Jadi skor terbobot gitu atau nilai terbobot adalah skor atau nilai pengukuran kali bobot yang tadi menggunakan ANP. Nah, skor ini dihasilkan dari kuesioner yang kedua tadi yang untuk pengukuran, dan bobot ini dihasilkan dari kuesioner pembobotan tadi yang menggunakan ANP. Ini untuk skor terbobot di pilar 2, dan ini pilar 3, dan ini pilar 4-nya, dan ini pilar 5-nya ya. Jadi saya tidak bahas detail untuk berapa sih bobot masing-masingnya, tapi karena sebenarnya masing-masing daerah akan berbeda. Jadi tapi kalaupun mau pakai bobot ini juga nggak jadi masalah ya. Jadi misalkan mau langsung mengukur kinerjanya saja gitu ya, tapi bobotnya pakai yang ini gitu. Tapi saya sih nggak sarankan itu ya, agar bobotnya juga berbeda-beda masing-masing daerah, karena masing-masing daerah atau masing-masing wilayah pasti punya kepentingan tertentu atau punya priority tertentu terhadap program-program RUNK ini. Nah ini, jadi setelah kita ketahui nilai dari hasil pengukuran kita yang sudah dikalikan bobot gitu ya, kita jumlahkan masing-masing pilar 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, dapat total sekian. Kemudian karena kita kategorikan menjadi 4 tadi ini ya, kurang, cukup, baik, dan sangat baik, jadi maksimum skornya adalah 4. Jadi kita total karena ada pilar jadi 20. Nah baru ini adalah percent of contribution ya,
presentasi dari kontribusi masing-masing pilar ini kalau total 100%. Jadi berdasarkan perhitungan dan analisa perolehan skor terbobot adalah 13,69 total ya, secara total ya. Sedangkan skor maksimal adalah 20. Karena pengkategoriannya 20 gitu, maka persentase perolehan skor adalah 68%, yakni 13,69 dibagi 20 gitu ya, atau 13,69 itu berapa persennya dari 20. Demikian kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan jalan, maka termasuk kategori baik. Nah, 68% itu ada di mana? 68% itu ada di range antara 62,50% sampai 81,24%. Nah, teman-teman, untuk menentukan range-nya ini bagaimana gitu ya, skala nilai ini sebenarnya ada rumusnya, ada perhitungannya tadi menggunakan rating scale. Nanti kalau mau lebih detail bagaimana mengetahui skala nilai ini, kita bisa belajar bareng-bareng ya. Dan kalau teman-teman sudah pernah membaca jurnal saya sih, jelas sih di situ. Teman-teman pasti bisa memahaminya lah. Dan mudah-mudahan sih ada koreksi dan perbaikan ya. Nah ini untuk menguraikan lebih detail aja ya, di kontribusi dari pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5 gitu terhadap total skor 13,69 ini. Kesimpulan dan saran. Nah, ini kesimpulannya silakan bebas teman-teman mau buat kesimpulan apa ya. Jadi ini kesimpulan menurut saya ya, jadi penggunaan metode RNP dan rating scale untuk pengukuran kinerja penyelenggaraan keselamatan LLAJ dengan LLAJ berdasarkan RUNK, yakni dengan tahapan nih penentuan bobot dari indikator pengukuran dengan menggunakan metode RNP tadi ya, pakai kuesioner pertama mencari bobotnya, kemudian pengukuran kinerja keselamatan LAJ dengan kuesioner yang diberikan nilai sesuai metode rating scale. Nah, ini ya kan untuk pengukuran kinerjanya, dan selanjutnya nilai kinerja tersebut dikalikan dengan bobot yang sudah diperoleh sehingga dapat diketahui nilai total kinerja yang sudah terbobot. Kemudian masuk ke hasil pengukuran kinerja penyelenggaranya. Contoh di Kota Palembang gitu ya, di tahun 5 tahun yang lalu lah kurang lebih, skor total kinerja LLAJ Kota Palembang terbobot yakni 13,69 dengan persentase pencapaian 68%. Nah, berdasarkan skala kategori yang ada, maka 68% ini ada di range atau interval 62,50% sampai 81,24%, sehingga kinerja LLAJ berdasarkan RUNK di Kota Palembang adalah baik. Nah, untuk agar lebih menarik ya, ini saya buatkan saran juga ya. Jadi saran normatif lah ya. Pemerintah daerah Kota Palembang harus senantiasa meningkatkan kinerja penyelenggaraan keselamatan LHJ gitu. Kemudian masyarakatnya juga, dan metode yang digunakan ini agar dapat dijadikan masukan dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan keselamatan LHJ di daerah lainnya nih, yang adik-adik atau teman-teman sedang lakukan nih di kota atau wilayah masing-masing. Kemudian harapannya nanti dari hasil pengukuran berbagai kota itu kita bisa bandingkan gitu ya, sehingga kita bisa banyak hal lah yang bisa kita lakukan. Mungkin kita perankingan gitu, dari mulai yang mempunyai skor terbanyak gitu ya, tertinggi ataupun terendah gitu, banyaklah bisa dilakukan. Kemudian juga penelitian lanjutan pastilah ya, dengan objek penelitian yang lebih banyak, dan
yang terakhir juga pasti kita harus melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, teman-teman, untuk lebih jelas ya, saya sebenarnya sudah cukup banyak lah buatin tutorial tentang penggunaan ANP untuk pengukuran keselamatan LLAJ berdasarkan RWNK ini. Teman-teman bisa kunjungi akun YouTube atau channel YouTube di Transportnesia gitu ya. Nah, ini ada linknya, atau nanti di YouTube bisa di searching aja Transportnesia gitu ya, dan jangan lupa subscribe apabila bermanfaat gitu. Kalau memang dirasa nggak bermanfaat, nggak di subscribe juga nggak apa-apa. Nah, oke. Cukup sekian, mudah-mudahan adik-adik dan teman-teman sekalian bisa bermanfaat lah ya. Video ini bisa memberikan manfaat gitu. Ini sifatnya sharing ya teman-teman, sifatnya belajar bersama gitu. Kritik dan saran kalau memang saya ada yang salah silakan diingatkan gitu ya, kita diskusi gitu ya, kita saling sharing agar sama-sama bisa memperbaiki diri gitu. Nah, ini memperkenalkan tagline Transportnesia untuk transport Indonesia yang sejahtera, yakni wadah untuk berbagi dan belajar serta bekerja bersama terkait keperhubungan, dan saran serta masukan sangat diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.